Hai teman-teman, kami di sini akan membahas seputar fintech, financial technology. Kira-kira teman-teman semua udah pada kenal belum apa itu fintech? Nah, di video ini kami akan membahas tentang fintech. Simak videonya ya, semoga bermanfaat. Fintech merupakan singkatan dari kata financial technology yang dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini, semakin banyak lembaga jasa keuangan dan perusahaan perintis atau startup yang telah mengembangkan produk dan layanannya melalui pengembangan teknologi dan kanal digital. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, diharapkan layanan dan produk jasa keuangan dapat semakin memberikan manfaat, kenyamanan, kemudahan, dan kecepatan bagi masyarakat. Tujuan utama fintech. Nah, jadi fintech bertujuan untuk mengurangi biaya infrastruktur lembaga keuangan dan tidak perlu memiliki jaringan cabang atau kantor atau karyawan dalam jumlah yang banyak untuk melayani pelanggan pada semua jenis perusahaan. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pelaku jasa keuangan serta melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, OJK melakukan pengawasan terhadap fintech yang dilakukan dan dikembangkan oleh pelaku jasa keuangan yang telah mendapatkan izin dari OJK, baik dari sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, meliputi asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang diatur dan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara untuk layanan fintech yang dilakukan oleh perusahaan perintis atau startup, OJK telah menyusun peraturan yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang melakukan peer-to-peer lending atau usaha pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kelebihan fintech. Pertama, adanya kemudahan. Yang kedua adalah sebagai penasihat keuangan. Kelebihan fintech yang ketiga adalah keamanan tingkat lanjut. Empat, pemrosesan dokumen yang lebih cepat. Yang kelima adalah tingkat persetujuan. Banyak usaha kecil mulai menggunakan pemberi pinjaman alternatif, seperti yang terlibat dalam teknologi keuangan.
karena memiliki potensi untuk meningkatkan aksesibilitas dan mempercepat tingkat persetujuan untuk keuangan. Kelebihan fintech yang keenam adalah lebih nyaman dan efisien. Kelebihan fintech yang ketujuh yaitu sistem pembayaran yang lebih baik. Jenis teknologi ini dapat membuat bisnis lebih akurat dan efisien dalam menerbitkan faktur dan mengumpulkan pembayaran. Nah, sekarang kita akan bahas kekurangan fintech. Yang pertama adalah diperlukan biaya besar untuk perusahaan startup. Dan yang kedua, perlu adanya komputer atau smartphone yang terhubung dengan internet. Ketiga, rawan penipuan. Gak sedikit perusahaan rintisan yang menawarkan iming-iming dengan keuntungan tinggi, yang pada ujungnya adalah penipuan. Selanjutnya adalah biaya bunga yang lebih tinggi. Umumnya layanan fintech sebagian besar mengandalkan keuangan tradisional dalam menyalurkan pinjaman. Hal ini dapat menambah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Fintech memang memberikan kenyamanan dan kepraktisan. Namun, sebagai konsumen, kita harus tetap waspada dalam menggunakannya. Berikut beberapa tips terkait layanan fintech. Yang pertama, pastikan aspek legalitasnya. Gunakan produk dan layanan yang disediakan oleh perusahaan yang telah terdaftar dan diawasi oleh regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, atau lembaga pemerintah lainnya. Kedua, pahami manfaat, resiko, dan ketentuan yang berlaku dari produk layanan fintech yang akan digunakan agar kamu dapat menggunakannya dengan baik, nyaman, dan aman. Yang ketiga, pastikan perusahaan fintech tersebut telah memiliki kontak dan layanan konsumen yang jelas dan mudah diakses. Jika sewaktu-waktu diperlukan untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pengaduan. Waspadai tawaran produk dan layanan digital tanpa legalitas. Karena makin marak penawaran produk dan layanan keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat. Jadi, kalian harus berhati-hati ya. Berikut beberapa layanan fintech yang telah berkembang di Indonesia, yaitu Digital Payment, Financing and Investment, E-Insurance, Information and Feeder Site, Personal Finance, dan Account Aggregator. Terima kasih telah menonton teman-teman. Semoga video yang kami beri dapat memberikan ilmu baru untuk kalian. Di rumah aja bukan berarti nggak bisa belajar kan? Yuk belajar dari rumah.